Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Eka Yuniana, NIM 231400006, Prodi Akuntansi. Dengan ini izin untuk mempresentasikan tugas Intermediate Accounting 2, yaitu di sini saya akan mempresentasikan bab 8 yang berjudul Persediaan Barang Lanjutan. Penilaian persediaan barang. Yang dimaksud dengan penilaian persediaan barang adalah menentukan nilai persediaan yang dicantumkan dalam neraca. Persediaan akhir bisa dihitung harga pokoknya dengan menggunakan beberapa cara penentuan harga pokok persediaan akhir, tetapi nilai ini tidak selalu nampak dalam neraca. Jumlah yang dicantumkan dalam neraca tergantung pada metode penilaian yang digunakan. Ada 3 metode penilaian persediaan, yaitu A. Metode harga pokok, B. Metode harga pokok atau nilai realisasi bersih yang lebih rendah, dan C. Nilai realisasi bersih atau disebut juga metode harga jual. Di sini ada penjelasan metode harga pokok. Dalam metode ini, harga pokok persediaan akhir akan dicantumkan dalam neraca. Di sini tidak ada perbedaan antara harga pokok persediaan dan nilai persediaan dalam neraca. Harga pokok persediaan barang dapat ditentukan dengan cara MPKP atau FIFO, first in first out, rata-rata tertimbang, atau MTKP, last in first out, atau yang lain, dan hasilnya dicantumkan dalam neraca tanpa perubahan. PSAK nomor 14 tidak membenarkan digunakannya metode harga pokok untuk menentukan nilai persediaan dalam neraca. Selanjutnya ada metode harga pokok atau nilai realisasi bersih yang lebih rendah. PSAK nomor 14 menyatakan bahwa persediaan barang akan dicantumkan dalam neraca dengan nilai sebesar harga pokoknya atau nilai realisasi bersihnya yang lebih rendah. Menurut PSAK nomor 14, nilai realisasi bersih atau net realizable value adalah taksiran harga penjualan dalam usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan. Dalam kondisi tertentu, nilai realisasi bersih diukur dengan nilai pengganti atau biaya memproduksi persediaan atau replacement cost. Untuk menentukan besarnya harga pokok persediaan, dalam PSAK nomor 14 disebut biaya persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai, atau istilahnya present location and condition. Dalam rangka penerapan standar biaya atau nilai realisasi bersih yang lebih rendah, berikut ini ketentuannya. A. Taksiran harga jual dalam kegiatan usaha sehari-hari dikurangi biaya-biaya yang dapat diperkirakan terlebih dahulu untuk penyelesaiannya atau penjualannya. Dan B. Tidak boleh lebih rendah dari nilai realisasi bersih sesudah dikurangi dengan laba normal. Selanjutnya ada metode harga jual. Penyimpangan dari prinsip harga pokok untuk penilaian persediaan yaitu dengan mencantumkan persediaan dengan harga jual bersihnya dapat diterima asalkan dipenuhi syarat-syarat. Yang pertama, ada kepastian bahwa barang-barang itu akan dapat segera dijual dengan harga yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, merupakan produk standar yang pasarnya mampu menampung serta sulit untuk menentukan harga pokoknya. Penyimpangan dengan penilaian sebesar harga jual biasanya dilakukan untuk produk dari tambang logam mulia atau emas dan perak dan hasil-hasil pertanian atau peternakan. Penilaian persediaan dalam kontrak jangka panjang. Dalam pekerjaan pembangunan jangka panjang atau lebih dari satu periode akuntansi, pada akhir periode timbul masalah penilaian persediaan dan penentuan laba atau rugi untuk periode tersebut. Apabila pekerjaan yang belum selesai pada akhir periode tetap dicatat berdasarkan harga pokoknya, maka laba baru akan diakui pada saat pembangunan itu selesai. Metode ini disebut metode kontrak selesai atau complete contract method. Tetapi bila pada saat akhir periode dilakukan perhitungan laba rugi atas pekerjaan yang belum selesai, maka pekerjaan yang belum selesai dicatat di atas atau di bawah harga pokoknya. Metode ini disebut metode persentase penyelesaian atau percentage of completion method. Metode-metode taksiran. Dengan digunakannya metode fisik untuk pencatatan persediaan, jumlah persediaan akhir dapat diketahui sesudah dilakukan perhitungan fisik atas barang-barang yang ada. Kadang-kadang perhitungan fisik ini tidak mungkin dilakukan sehingga penentuan jumlah persediaan dilakukan dengan cara-cara taksiran.
Ada dua cara untuk menaksir jumlah persediaan pada tanggal tertentu, yaitu yang pertama metode laba bruto dan dua metode harga eceran. Metode laba bruto menentukan jumlah persediaan dengan metode laba bruto biasanya dilakukan dalam keadaan sebagai berikut. A. Untuk menaksir jumlah persediaan barang yang diperlukan untuk menyusun laporan-laporan jangka pendek, di mana perhitungan fisik tidak mungkin dijalankan. B. Untuk menaksir jumlah persediaan barang yang rusak karena tertukar dan menentukan jumlah barang sebelum terjadinya kebakaran. Perhitungan ini sering diputuskan untuk menentukan besarnya klaim terhadap perusahaan asuransi. Dalam keadaan seperti ini, metode laba bruto dapat digunakan bila sebagian catatan-catatan yang diperlukan ada dan tidak musnah terbakar. C. Untuk mengecek jumlah persediaan yang dihitung dengan cara-cara lain disebut tes laba bruto. D. Untuk menyusun taksiran harga pokok penjualan, persediaan akhir dan laba bruto taksiran ini dihitung sesudah dibuat budget penjualan. Metode harga eceran atau retail inventory method. Metode harga eceran biasanya digunakan dalam toko-toko yang menjual bermacam-macam barang secara eceran, termasuk toko serba ada. Metode harga eceran ini memungkinkan dihitungnya jumlah persediaan akhir tanpa mengadakan perhitungan fisik. Metode harga eceran bisa digunakan untuk yang pertama menaksir jumlah persediaan barang untuk penyusunan laporan keuangan jangka pendek. Yang kedua, mempercepat perhitungan fisik karena jumlah yang dihitung itu dicantumkan dengan harga jualnya. Maka untuk mengubahnya ke harga pokok ialah dengan menggantikannya dengan persentase harga pokok tanpa perlu memperhatikan masing-masing fakturnya. Yang ketiga, mutasi barang dapat diawasi yaitu dengan membandingkan hasil perhitungan fisik yang dinilai dengan harga jual dengan hasil perhitungan dari metode harga eceran. Harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah. Dalam metode ini, persediaan akan dicantumkan dengan nilai yang lebih rendah antara harga pokok atau harga pasar. Agar dapat mencapai tujuan ini, maka dalam menghitung persentase harga pokok tidak diperhitungkan penurunan harga dan potongan pegawai. Jumlah-jumlah yang mengurangi harga jual atau mengurangi persediaan seperti penurunan harga, potongan pegawai, barang-barang rusak, dan lain-lain akan diperlukan menambah jumlah penjualan. Dasar harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah dapat diterapkan dalam metode MPKB maupun rata-rata. Kesimpulannya, bab 8 ini membahas lanjutan dari topik persediaan barang dengan fokus pada metode pencatatan dan penilaian persediaan dalam akuntansi menengah. Materi ini mencakup berbagai pendekatan seperti metode eceran dan metode laba kotor yang digunakan untuk memperkirakan nilai persediaan ketika pencatatan fisik tidak memungkinkan. Pemahaman yang tepat terhadap metode ini penting untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan nilai persediaan yang wajar dan akurat. Selain itu, bab ini menekankan pentingnya pengungkapan yang memadai dan penerapan prinsip konservatisme dalam pelaporan persediaan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin di tengah-tengah saya mempresentasikan ada kendala dalam menyebutkan beberapa kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.